Shalom, apa kabar Gerakan Pemuda? Luar biasa, fantastis, yes. Pada ibadah malam ini, kami pengurus Gerakan Pemuda GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengundang teman-teman untuk ibadah di rumah masing-masing secara online. Untuk persembahan, rekan-rekan bisa transfer ke rekening yang tertera pada layar, atau persembahan bisa disetor ke gereja dan dimasukkan ke kotak khusus yang sudah disediakan setiap harinya. Untuk ibadah GP pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Samuel AZ Karida dan saya Josephine Melrose sebagai PJK. Liturgos ada Arif Immanuel, pemusik ada Kevin Davin, kantoria ada Corilyn Abrahams dan Margaret Cecilia. Dan sebelum ibadah dimulai, saya mengundang rekan-rekan untuk bangkit berdiri dan menyanyikan Mars GP. Rekan-rekan pemuda, dalam kondisi sekarang ini mungkin banyak dari kita merasa susah dan gelisah, namun harus tetap berpegang pada janji keselamatan Allah karena Dia setia berpegang pada janjinya. Baiklah kita juga menjadi anak-anak Allah yang setia pada janji kita pada Tuhan Yesus dan sesama, sebagaimana keteladanan yang Tuhan tunjukkan. Kiranya ibadah ini membawa berkat serta menumbuhkan iman dan semangat muda kita. Rekan-rekan dipersilakan bersatu teduh. Rekan-rekan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya dari Gita Bakti 5, bait yang pertama, berjanjilah biduan muda-mudi. Rekan-rekan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Bapa, kami kembali ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur, berterima kasih karena sampai saat ini Engkau masih menyertai kami ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah gerakan pemuda ini yang kami lakukan secara online, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Bapa, kami semua berharap ya Bapa, semoga pandemi ini segera berakhir, dan kami bisa berkumpul bersama untuk beribadah bersama dalam gerakan pemuda ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Rekan-rekan dipersilakan duduk kembali. Rekan-rekan, mari kita membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayat yang 9 sampai yang ke-16. Kita baca bersama-sama secara silih berganti. Saya akan membaca ayatnya yang berangka ganjil dan rekan-rekan membaca ayatnya berangka genap. Kita mulai. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira.
seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati-ngamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan kulupakan. Rekan-rekan merespon Mazmur pujian ini, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 62, baitnya yang pertama, siapa yang berpegang. Rekan-rekan yang saya kasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk doa kita. Mari berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena melalui penyertaan Tuhan dalam hidup kami boleh hadir kembali di dalam persekutuan ibadah Gerakan Pemuda GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai Kuta Bali. Kami siap mendengar setiap firman yang diperdengarkan kepada kami. Oleh sebab itu berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Galatia pasalnya yang ketiga pada ayat 15 sampai 24 yang mengatakan, Saudara-saudara, baiklah ku bergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya untuk satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji
janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di pengawasan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan, ya sepertinya setelah kita melewati kurang lebih 2,5 bulan ya, kita tidak berkumpul bersama, kita hanya mengikuti ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh gereja melalui YouTube yang kita saksikan sendiri. Nah sekarang hari ini, malam ini, Gerakan Pemuda Eklesia memulai sebuah langkah yang baru. Kita juga akan menyampaikan firman khusus untuk kaula muda atau buat anak-anak muda yang terhimpun di Jemaat GPIB Eklesia. Nah, judul khotbah kita pada malam hari ini adalah berpegang pada janji. Menarik sekali rekan-rekan. Banyak orang dapat dengan mudah mengucapkan sebuah janji. Tetapi tidak semua mampu memenuhi janji itu. Nah, di layar kaca kita ada sebuah lirik lagu. Ya, mungkin lagu ini pasti teman-teman sudah tahu ya. Nah, ada sebaris lirik lagu yang berkata begini. Mana janji manismu, mencintaiku sampai mati. Kini engkau pun pergi saat ku terpuruk sendiri. Pasti teman-teman tahu ya judul lagu ini dan siapa yang menyanyikan lagu ini. Sang Mantan oleh Niji. Nah, kita saksikan sendiri lagu itu. Mana janji manismu, mencintaiku sampai mati. Kini engkau pun pergi saat ku terpuruk sendiri. Akulah sang mantan, akulah sang mantan. Nah, rekan-rekan yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mendengar refrain dari Sang Mantan. Dari refrain ini
mau berkata kepada kita, banyak orang tidak percaya karena belum dapat memenuhi apa yang dijanjikannya. Tetapi banyak juga yang menerima lebih banyak kepercayaan karena mereka mampu memenuhi apa yang dijanjikannya. Artinya apa, teman-teman? Kalau kita mau membuat sebuah janji, sekecil apapun janji itu sifatnya sangat terikat, walaupun hanya saya dengan saudara, atau mungkin Anda dengan pacar Anda misalnya. Ketika seseorang mau membuat sebuah komitmen, ya ambil contoh ketika kita berpacaran misalnya. Ada yang udah berpacaran di sini? Pasti ada dong. Ya, semoga orang tua juga ikut dengar ya. Jadi supaya tahu ternyata anak-anaknya juga ada yang sudah pacaran gitu ya. Tapi oke, bukan hanya soal pacaran. Soal kita membuat sebuah janji ya. Kan janji itu adalah sebuah komitmen yang dibangun oleh dua pihak. Ya, misalnya pihak A dan pihak B. Dan ketika mereka membangun sebuah komitmen itu ada perjanjian. Dan setiap perjanjian itu ada ikatan. Dan setiap ikatan itu ada konsekuensinya. Saya berjanji dengan Anda. Contoh, saya berjanji dengan pengurus bahwa hari ini saya akan memimpin ibadah perdana untuk kita di GP Eklesia. Dan saya pasti sudah mempersiapkan itu. Ketika saya berjanji saya akan mengambil komitmen itu, saya harus mempersiapkan diri. Tidak mungkin saya tiba-tiba datang ke sini dan langsung menyampaikan sesuatu. Tidak, saya harus mempersiapkan diri. Dan ketika saya mempersiapkan diri, saya harus menepati janji itu. Dari pengurus telepon ke saya, mengatakan bahwa minta kepada saya untuk memimpin ibadah perdana, ya. Dan saya menepati janji itu. Harus ditepati. Kalau misalnya saya tidak menepati janji itu, apa yang terjadi? Ya pengurus pasti akan kecewa. Karena apa? Pak Pendeta sudah berjanji untuk menepati apa yang pengurus sampaikan kepada saya. Lalu tiba-tiba saya tidak mengambil janji itu atau mengingkari janji itu, yang terjadi apa? Kekecewaan. Sama seperti lagu Sang Mantan tadi. Kan kecewa. Dia sudah mengharapkan sang kekasih hati itu, ya ambil contoh, akan berakhir di pelaminan. Tapi yang terjadi, berakhir di apa? Kekesalan. Berakhir di apa? Ingkar janji. Betapa sakitnya kita yang sudah mengharapkan bahwa janji itu ditepati, lalu orang itu tidak menepati janji itu. Apa jadinya? Nah, orang suka berkata begini, no action, talk only. Kalau dikasih pendek apa tuh? NATO. Ya. Aksinya nol besar, tapi ngomongnya, wih, segede langit, segede apa? Suka istilah, segede bagong gitu. Artinya dia hanya berkata sesuatu yang baik, tapi dia tidak pernah menepati janji itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi juga, di dalam bacaan kita pada saat ini, Paulus terutama, ia berbicara tentang janji. Menurut Rasul Paulus, janji itu yang
di dalam kitab Galatia ini dihubungkan dengan kasih karunia Allah dan pembenaran karena iman. Dia mengambil contoh tentang kisah Abraham ya, di ayat yang ke-16 ya. Allah berjanji kepada Abraham dan keturunannya. Apa janji Allah kepada Abraham? Yaitu penyertaan. Kalau kita baca di kitab Kejadian 12, di situ tentang ikatan perjanjian antara Allah dengan Abraham. Apa janjinya? Bahwa Abraham akan menjadi bapa leluhur orang Israel, ya, bapa leluhur satu umat yang akan menjadi besar sekali. Bahkan dikatakan ketika kau melihat pasir di tepi laut, sebanyak itu anak-anak keturunanmu nanti. Ketika engkau menengadah ke langit dan melihat jumlah bintang-bintang yang sangat banyak itu, seperti itulah keturunanmu nanti. Nah, itu janji Allah kepada Abraham, diangkat kembali oleh Paulus. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Bahwa ketika Allah berjanji kepada Abraham dan keturunannya, janji Allah tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Nah, dari masa Abraham sampai ke masa Musa, perjanjian di Gunung Sinai, lahir yang namanya hukum Taurat. Nah, apa fungsi hukum Taurat itu? Hukum Taurat yang dibuat oleh Allah kepada orang Israel melalui Musa, hukum itu pun tidak dapat membatalkan janji Allah kepada Abraham. Ya. Jadi Allah itu kalau sudah berjanji, sifatnya ia selalu tepati. Dia tidak pernah ingkar janji dengan apa yang dia katakan. Mungkin teman-teman berkata begini, kan ini Pak, kan Pak baru pacaran. Ini kan Pak cuma janji ketemuan di sana lalu saya tidak bisa tepati. Teman-teman, ketika kita tidak menghargai janji sekecil apapun itu, bagaimana kita bisa menepati janji yang lebih besar daripada itu? Jangan jadikan janji itu barang murahan. Allah ketika berjanji kepada Abraham, dia tidak pernah melihat janji itu barang murahan. Lalu Allah membuat perjanjian dengan Musa di Gunung Sinai. Allah juga melihat perjanjian yang dia buat itu bukan sebagai barang murahan. Bahkan dia mempertegas, ya, dia mempertegas janji yang Allah sampaikan kepada Abraham. Oleh sebab itu Paulus bilang di ayat 17 dan ayat yang ke-18, ya, janji Allah tidak bisa dibatalkan oleh hukum Taurat yang diberikan kemudian kepada umat Israel. Mengapa? Karena dia setia berpegang pada janjinya. Demikian juga kita, adik-adik. Berpeganglah pada janji yang kita sudah buat. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, janji yang kita buat mungkin ya semacam janji-janji yang biasa saja. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, janji itu adalah ikatan. Ikatan bahwa kita menghargai apa yang saya katakan. Sama seperti NATO tadi. Kalau apa yang saya katakan, saya tidak mampu lakukan.
apa untungnya bagi kita? Enggak ada guna. Atau seperti lagu sang mantan tadi. Sudah berjanji untuk setia. Tetapi kita tidak pernah menaati janji setia itu. Kan percuma kita berbuat janji. Jadi janji itu adalah benar-benar sebuah ikatan. Dan ikatan itu harus kita hargai. Artinya, kalau kita mau mengatakan dua belah pihak berkata bahwa sudah kita supaya tidak terikat dengan janji itu, yang harus dilakukan apa? Dua belah pihak yang harus membatalkan. Jangan hanya sebelah pihak. Adik-adik bisa lihat yang lagu Sang Mantan tadi. Kecewa enggak? Yang kecewa itu laki-laki atau perempuan di lagu itu? Ya kalau yang nyanyikan si laki-laki, yang kecewa pasti yang perempuan. Kalau yang dinyanyikan oleh perempuan, yang kecewa laki-laki, atau mungkin sebaliknya. Tapi paling tidak, cobalah tepati mulai sekarang tentang janji itu. Walaupun mungkin kita mengatakan nilainya itu sangat kecil, tapi paling tidak saya sudah berjanji, sama seperti janji Allah kepada Abraham. Nah, janji Allah kepada Abraham di dalam bacaan kita pada saat ini, janji Allah itu dipenuhi pada waktu kedatangan Yesus Kristus. Karenanya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh janji keselamatan itu. Kan Allah sudah berjanji melalui Abraham, perjanjian Gunung Sinai. Lalu perjanjian Gunung Sinai itu disempurnakan melalui karya kehadiran Yesus Kristus. Kita tahu bersama hukum Taurat itu yang sangat panjang. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa satu titik pun di dalam ikatan perjanjian di Sinai tidak akan aku langgar. Bahkan dia mengatakan perjanjian itu berbicara tentang aku. Jadi kehadiran aku di dalam kehidupan manusia adalah untuk menepati janji Allah kepada Abraham dan kepada bangsa Israel. Hari ini, saat ini, kita sendiri sudah tahu bersama, kita memasuki masa-masa atau minggu-minggu setelah Pentakosta. Atau hari ini kita masih memasuki di masa Minggu Trinitas. Janji Allah dipenuhi. Sebagaimana seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau kita bisa setia pada perkara-perkara yang kecil, maka kita akan diberikan perkara-perkara yang besar. Jadi, kalau kita membuat janji kepada seseorang, sekecil apapun, setialah pada janji itu. Sebab ketika kita setia, kita lagi belajar. Belajar tentang apa? Belajar tentang ketaatan. Bukan hanya ketaatan kepada pacar kita, ketaatan kepada teman kita, ketaatan kepada orang tua. Tapi saya mau belajar ketaatan kepada siapa? Pada Tuhan Yesus. Nah, inilah firman Tuhan yang mau dibagikan kepada teman-teman sekalian untuk selalu berpegang pada janji, sekecil apapun itu. Apalagi janji kita sebagai rekan-rekan pemuda kepada siapa? Kepada Tuhan. Saya berjanji kepada Tuhan bahwa apapun yang akan terjadi di situasi pandemi COVID-19 seperti ini, kepercayaan saya kepada Tuhan tidak akan pernah luntur. Apapun yang terjadi. Saya berjanji kepada Tuhan dalam pandemi COVID-19 ini, walaupun mungkin saya harus menanggung akibatnya, saya di PHK, ya, atau saya kehilangan pekerjaan, atau saya dirumahkan,
atau sekolah saya yang harusnya sudah selesai tapi akhirnya tertunda karena pandemi COVID-19 ini, saya tetap percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Oleh sebab itu, mari kita berpegang pada janji Tuhan, karena janji Tuhan adalah setia. Setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan mengatakan kepada kita, kamu juga akan aku berikan perkara-perkara yang besar dari aku untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini sangat menarik, ya, sangat indah kalimatnya. Kita dengarkan bersama-sama atau kita akan nyanyikan bersama-sama. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Teman-teman sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa kepada Tuhan supaya kita selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk tetap berpegang pada janjinya, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu berperkara di dalam perjalanan hidup kami. Pada malam hari ini, kami Gerakan Pemuda GPIB Eklesia Kuta Bali kembali hadir di dalam persekutuan doa kami. Setelah kami beberapa waktu lamanya tidak beribadah bersama-sama karena pandemi COVID-19, ataupun kami beribadah bersama-sama dengan ibadah-ibadah lain yang diselenggarakan oleh gereja eklesia ini. Kini kami Tuhan beribadah khusus kami Gerakan Pemuda GPIB Eklesia. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati kami, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota Gerakan Pemuda. Khususnya ketika kami memegang janji setia Tuhan dalam hidup kami. Melalui doa-doa kami pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk komitmen kami sebagai anggota Gerakan Pemuda, untuk selalu ikut ambil bagian di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah, baik secara online maupun ibadah-ibadah pribadi kami kepada Tuhan. Kami datang kepadamu juga berdoa untuk pengurus yang mempersiapkan kegiatan pelayanan ibadah ini. Tuhan memberkati pengurus Gerakan Pemuda GPIB Eklesia, sehingga pelayanan yang kami lakukan adalah hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Dan di dalam pelayanan kami sebagai Gerakan Pemuda GPIB Eklesia, Tuhan kami mau berdoa
untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi fisik lemah karena sakit. Sakit apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, kami doakan mereka. Kiranya Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka membawa damai sejahtera sehingga mereka yang sakit dapat disembuhkan oleh Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan bagi rekan-rekan kami yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19, mereka yang sementara bekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Mereka yang bekerja tetapi harus dirumahkan. Tuhan, peristiwa ini adalah peristiwa yang benar-benar mengguncang kehidupan kami, khususnya kehidupan ekonomi keluarga kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, melalui peristiwa yang terjadi di sekitar kami pada saat ini, kami hanya meminta kepadamu kekuatan iman dari Tuhan, supaya kami tabah dan kuat. Kami akan berkreasi, berinovasi untuk hal-hal yang baru dengan apa yang kami miliki, dengan ilmu pengetahuan yang kami miliki. Dan ketika kami mampu menciptakan hal-hal yang positif, juga akan memberikan dampak ekonomi bagi kehidupan kami secara pribadi atau dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang masih beraktivitas, baik mereka yang sementara studi atau mereka yang sementara bekerja tetapi dilaksanakan di rumah masing-masing, atau mereka yang bekerja atau belajar tetapi dilaksanakan di luar rumah. Tuhan juga berkati mereka, kuatkan mereka. Ajarkanlah kepada mereka Tuhan, supaya mereka selalu bersyukur atas segala yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu yang berjalan ini. Sukacita mereka juga menjadi sukacita kami. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, mau berdoa untuk GPIB Eklesia, gereja Tuhan kami ini, supaya gereja Tuhan kami ini selalu memberikan hal-hal yang positif ke depan untuk jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu dalam situasi pandemi COVID-19, jemaat Tuhan selalu bersyukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintah dan bangsa negara kami. Dari pimpinan kami yang tertinggi Bapak Presiden sampai ke tingkat yang terendah, klien adat, klien dinas kami yang ada di Bali di sini. Dan para tim medis yang menjadi barisan terdepan untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaan ini dengan baik. Khususnya kami sebagai rakyat, masyarakat, kami juga akan siap membantu dan selalu membantu mereka. Kami mampu menjaga jarak satu dengan yang lain, menggunakan masker,
untuk setiap aktivitas kami di luar rumah, membersihkan diri dengan baik, menjaga imunitas kami supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang ada. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan kami ke depan, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di new normal yang sementara dilaksanakan atau yang sementara dibahas oleh pemerintah kami, untuk kami laksanakan di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk semua yang Engkau buat di dalam kehidupan kami. Kalau pada malam hari ini kami masih bisa berdoa kepadamu, maka malam ini juga akan menjadi kekuatan bagi kami, sehingga saatnya ketika kami beristirahat, Tuhan akan menjaga kami. Dan esok hari, ketika Tuhan berikan kepada kami, berikanlah kepada kami semangat juang, semangat yang baru untuk memulai hidup yang baru di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan, kita masuk dalam persembahan syukur. Dalam persembahan ini, rekan-rekan bisa mentransfer persembahan rekan-rekan ke rekening gereja yang tertera pada layar, atau teman-teman bisa membawa persembahan rekan-rekan ke gereja dan memasukkan ke kotak persembahan yang tersedia di gereja setiap harinya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan seperti yang dinyatakan dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 80, baitnya yang pertama. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari berucap syukur, muliakan Rekan-rekan, marilah kita berdiri, marilah kita membawa persembahan ini dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini yang telah kami berikan kepadamu. Biarlah persembahan kami ini berguna bagi pelayanan kami dalam gerakan kegiatan pemuda ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman sekalian, saya mengajak untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Ingatlah akan perkataan Tuhan Yesus di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar akan menjadi satu kekuatan baru di dalam ikatan janji setia kita dengan diri kita, dengan orang lain, dan terutama dengan Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama Gita Bakti 277, Firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah dapat kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Teman-teman sekalian, kita akan masuk di dalam berkat-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baiklah, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah ikut beribadah. Semoga kita semua bisa bertemu kembali dan beribadah bersama-sama lagi. Stay home and stay safe. Happy Friday!